panjenengan sami dalah kula. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati Bapak Dewan Juri saking Institut Seni Indonesia Surakarta, Bapak Darno Sarjana Seni, Magister Seni. Lajengipun ingkang kula hormati Bapak Dewan Juri Mas Toyo Pambayun Sarjana Seni Magister Seni, lan ugi Mas Sigit Setiawan Sarjana Seni Magister Seni. Lan ugi mboten kata lumpen kula kang kula hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah utawi pendamping pelatih kegiatan lomba festival karawitan tingkat SD wonten ing Kabupaten Wonogiri mapan ing Museum Wayang Wonogiri. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan kabegjan boten wonten napa alangan setunggal kinapa kemawon. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo saderengipun miwiti ing adicara ing enjing menika kita tansah ngaturaken kunjuk syukur dumateng Gusti ingkang urbe ingkang dumadi awit menapa ing dinten menika kita tasih dipun paringi kasarasan kabegjan nggih sehingga kita saged ngempal mapan wonten ing Museum Wayang Indonesia mapan ing Muryantara Kabupatenipun Wonogiri. Mugi-mugi kita tansah pinaringan kabegjan kasarasan tanpa alangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih Bapak Ibu para sedherek, para tamu, Bapak Ibu Dewan Juri, kegiatan adicara lomba kerawitan tingkat SD menika sampun kalampahan pun makamping kaping nggih. Dadosipun karawitan menika sawijining kesenian nggih Jawi ingkang sampun mrambah wonten ing Wonogiri, sampun mlampah sae wonten Kabupaten Wonogiri, saengga ing dinten menika kita ing Dinas Pendidikan lan Kebudayaan ngleluri seni kerawitan Jawi menika kanthi kegiatanipun nggih menika lomba karawitan pelajar khususipun tingkat SD utawi MI sederajat. Dados kegiatan menika kanthi sampun mlampah pun dokoro wiwit 2009 dados pun puluhan tahun dados menika kegiatan ingkang rutin. Mugi-mugi kanthi kegiatan lomba karawitan menika senian Jawi utawi mliginipun nggih seni kerawitan menika tansah kuncara nggih boten napa generasi muda, generasi anak-anak menika tetep tesih nglestareaken kesenian Jawi nggih menika seni kerawitan. Seni kerawitan menika kang seni ingkang rumit nggih, boten gampil. Boten sedaya pamirsa menika saged napa ngaturaken utawi nabuh ricikan gamelan karawitan. Dados menika boten gampil. Dados matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang sampun paring kesempatan dumateng lare-lare supados tepang kalian seni kerawitan. Dados menika kula nyuwun gunging panuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang sampun tumut nguri-uri seni kerawitan Jawi menika. Ing enjing menika badhe
dipun gelar lomba. Dadosipun menika mangke wonten peserta gangsal welas. Nggih, gangsal welas peserta saking Korwil utawi saking SD sekabupaten Wonogiri. Ing enjing menika badhe ngaturaken gending ingkang wajib nggih menika gendingipun Tawang Langen Gita laras pelok padet 5. Nggih, dados menika samangke gendingipun wajib tawang salajengipun nggih pilihanipun wonten sekawan nggih. Mangke ajeng dipun aturaken saking lare-lare. Dados pindah malih kula nyuwun gunging panuwun dumateng Bapak Ibu wali murid nggih. Wong ajar seni karawitan niku mboten gampil. Seminggu mboten mesti dadi, 2 minggu napa nggih mboten dadi. Sosok sesasi niku malah sosok mboten dadi. Terus nggih kedah dipun telateni. Nggih, dados kula minangka pangarsa wonten ing bidang kebudayaan ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah lan ugi para pelatih. Pendamping ingkang sampun kersa telateni lare-lare. Amargi nek lare-lare alit niki nggih mboten gampil nggih. Apa mulai sakmenika jamanipun jaman digital. Napa-napa niku bocah-bocah nek ora nyekel HP niku ora marem nggih to. Apa-apa ki nek ora nyekel HP ora marem. Apa-apa nek ora nyekel Roblox niku mesti ora marem. Roblox Minecraft. Nah, pramila wonten ing enjing menika dinten menika mugi-mugi lare-lare saged nggih. Saged napa istilahipun nggih nyingkiraken rumiyin kagadanipun kalian digitalisasi utawi napa HP menika. Mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken dados menika program saking bidang kebudayaan insyaallah ajeng dipun wiwiti saben taun nggih. Dados niki janipun kedahipun selangkung kecamatan utawi selangkung Korwil. Namung nggih mbok bilih dereng saged mlampah saengga namung ing dinten menika saged dipun napa pesertanipun gangsal welas. Nanging mboten kenapa-napa, mugi-mugi mangke kegiatan menika saged lancar dayanipun. Mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken, matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu Dewan Juri, mugi-mugi mangke saged milih dumateng para peserta ingkang sae. Nggih, janipun peserta niku sampun sae. Terus milih ingkang paling sae saking pesertanipun nggih sae nika. Dados menika nyuwun pangapunten mengke Bapak Ibu guru pendamping sing dipendhet juara menika namung 6. Nggih, namung 6. Dados nggih mungkin nek enten sing kalah nggih ampun grundel, sing menang nggih ampun ngowo nggih. Ngaten. Pilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun anggenipun matur kula nyuwun pangapunten kanthi aturaken bismillahirrahmanirrahim kegiatan lomba kerawitan tingkat SD se-Kabupaten Wonogiri saged dipun buka. Aturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Riyanto MM. Panjenenganipun para pametri budaya mligi budaya karawitan pelajar wonten ing injangkan menika. Saderipun kalajengaken nomor undi kalih panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri badhe ngaturaken sambutan ingkang menika dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Riyanto MM wekdal sacakepen kawula aturaken sumangga nuwun. Nggih.
Hatur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat tim juri bertiga, terima kasih sudah kersa rawuh di Wonogiri. Juga yang kami hormati, ini ada Pak Kepala Bidang Kebudayaan yang baru ya, Pak Pangga ya. Juga Bapak Ibu semuanya, para kepala sekolah, para pengawas, para guru, pendamping, juga masyarakat, penggemar seni budaya, dan tentunya yang berbahagia ini anak-anakku semuanya ya. Peserta juga semuanya yang hari ini menikmati suasana pagi di Wuryantoro. Ini benar-benar pagi yang indah gitu ya. Ini nuansanya yang berbeda seperti biasanya karena kita hari ini disuguhi sesuatu ya. Sesuatu yang buat hati kita tentram ya, yaitu karawitan, lomba karawitan antar SD ya, se-Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dari sisi tugas pokok fungsi kami yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami punya fungsi dan tugas untuk melestarikan seni budaya. Kalau hari ini kita melihat apa yang ditampilkan anak-anak, kita merasa mongkok gitu ya, mongkok. Merasa kita berhasil bahwa proses pelestarian seni budaya di Wonogiri berjalan dengan baik. Karawitan adalah sumber dari inti dari seni budaya Jawa. Semua seni budaya Jawa itu berkaitan dengan karawitan. Dan hari ini kita buktikan anak-anak sebagai penerus bangsa, penerus pelestari budaya Indonesia ada di sini. Nah, kita merasa boten khawatir malih bila suatu saat ingkang para sepini sepuh budayawan itu podo surut gitu ya. Kita sudah ada yang meneruskan. Saya yakin anak-anak ini nanti kita akan dorong agar tidak hanya menjadi pengerawit ketika waktu SD gitu ya. Kita akan dorong agar anak-anak ini benar-benar mengawal seni karawitan itu sampai mereka dewasa, bahkan bisa jadi menjadi tempat mencari penghidupan. Juga kami aturkan terima kasih kepada semuanya, kepada panitia, terutama sering saya sampaikan, mari kita beri warna, mari kita beri guratan yang indah ya di benak anak-anak kita. Ya, pernah mengikuti sebuah lomba di panggung yang sangat hebat ya, panggung level kabupaten gitu ya. Itu berarti kan akan terkenang selamanya ya. Anak-anak ini akan selalu terkenang sampai kapanpun, bahkan sampai tua sekalipun pernah ya ikut lomba di level kabupaten. Itu juga yang terpenting agar karakter anak-anak ini juga akan terbentuk menjadi anak-anak yang hebat, menjadi pemimpin bangsa yang suatu saat nanti akan menggantikan kita semuanya. Juga kami matur Bapak Ibu semua yang kami hormati, rangkaian kegiatan lomba seni budaya yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Wonogiri, seperti kemarin ada dawuhnya Pak Bupati untuk memecahkan rekor dunia ya, ringgitan sedalu natas di 25 kecamatan gitu ya, kemarin dalam rangka HUT RI, disambung dengan kegiatan-kegiatan lain, ada festival reog, juga ada lomba tari ketek ogleng SD SMP sudah kita laksanakan. Juga kemarin di tempat ini juga dilaksanakan lomba tatah wayang ya, untuk anak-anak kita. Itu juga sebuah kegiatan lomba yang hanya satu-satunya di dunia ya, tidak ada di tempat lain, hanya di Wonogiri yang ada di Museum Wayang ini. Dan hari ini kita lanjutkan, masih ada dua event, lomba karawitan untuk SD dan SMP. Nyuwun dukungan semuanya agar pelaksanaan lomba
dalam rangka mengawal anak-anak kita menjadi mempunyai karakter-karakter yang hebat, yang dijiwai oleh seni budaya yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Wonogiri khususnya. Ini akan berhasil dan menjadikan anak-anak kita menjadi penerus pelestari budaya kita semuanya. Itu saja, kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada Dewan Juri. Mohon maaf, ini sudah merepotkan, sudah beliau-beliau orang sibuk yang masih kerso menyempatkan waktu itu ya, seharian bahkan 2 hari ya, nanti akan ada di sini. Kami haturkan terima kasih atas dukungan semuanya. Begitu yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati, ya. Selamat mengikuti lomba, ya. Bagi anak-anak kita semuanya, nikmati hari ini gitu ya. Sekali waktu di seleh nesek pikirane, orang ngurusi mung pelajaran wae gitu ya. Hari ini nikmati suasananya agar semuanya nanti masuk kelas kembali besok sudah dalam kondisi segar ya, semuanya dalam kondisi fresh. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, terkhusus kepada Dewan Juri, nomor undi 3 dimohon untuk segera naik ke panggung. Nomor undi 3 diperkuat dengan 25 personil akan membawakan lagu wajib Ketawang Langen Gito Laras Pelok Padat Limo dan lagu pilihan Lancaran Penghijauan Laras Selindro Padat Manyuro. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, para peserta, ibu dan bapak kepala sekolah, pelatih, dan adik-adik semuanya, serta pendamping. Kami bersyukur dari nomor undi 1 sampai nomor undi 15 semuanya diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin, tidak ada satupun yang semaput. Bapak Ibu semuanya, seperti kebiasaannya sebelum disampaikan hasil atau pengumuman tentang keputusan Dewan Juri, sebagai pertanggungjawaban kami, tim pengamat perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan peraturan-peraturan yang telah kita sepakati bersama, yang telah tercatat di dalam Juknis, yakni yang berkaitan dengan aspek-aspek sajian garap yang sudah kita tentukan. Jadi saya akan menyampaikan sekitar itu supaya nanti Bapak Ibu semuanya bisa fokus dan akhirnya bisa memprediksi, oh kalau begitu berarti pesajian dari peserta kami barangkali ada sedikit kekurangan. Oh berarti kalau begitu nomor undi sekian dari peserta sekolah saya itu juara 1. Jadi sebetulnya juara 1 dan tidak juara pun Bapak Ibu semuanya sudah bisa memprediksi, asalkan Bapak Ibu sudah memahami juknisnya, terutama terkait dengan prinsip penilaiannya. Ada 4 prinsip penilaian yang sudah ditentukan oleh panitia yang sebetulnya sudah disepakati saat pelatihan. Pertama, aspek leres. Ini memang diambil dari bahasa Jawa. Leres itu memang bagaimana di dalam sajian gending itu ada satu hal yang sifatnya konvensional yang harus ditaati. Ya, maka Bapak Ibu semuanya, kalau kami mengamati barangkali tidak terdengar oleh secara umum penonton, tapi kami mencoba mencermati dari aspek yang paling rigid, ya, namanya bagaimana tabuhan bonang antara barung penerus, saron penerus, keduk, kempiang, itu aspek salah benernya termasuk gendang. Kemudian yang kedua, aspek garap. Jadi garap itu kalau kita melihat sebetulnya ada level yang berjenjang, yang mulai dasar, kemudian pengembangan, dan yang sudah tingkat mahir. Nah, kalau ada yang sudah tingkat mahir, tekniknya disajikan oleh adik-adik, maka akan berpengaruh kepada besaran nilai. Yang ketiga, rempek. Nah, rempek itu kadang dimaknai bias. Tidak banyak orang yang paham karena rempek itu sebenarnya serapan dari bahasa yang sulit diketahui oleh awam. Tapi orang Karawitan itu sangat akrab. Rempek itu sebetulnya kesesuaian. Tidak harus sama rata, katakan volume atau mungkin keras lirih, tetapi kesesuaian sesuai dengan kebutuhan musikal. Momennya begini, ada lagu yang memang harus ditonjolkan vokalnya, maka antara tabuhan dengan vokal itu, vokal harus lebih keras dikit. Nah ini persoalan kehati-hatian para pelatih. Kemudian yang terakhir, laras. Laras itu tentu hal yang sifatnya mendasar karena akan mempengaruhi perasaan kita. Enak dan tidak enak itu ada di laras. Jadi pleng atau blero atau fales itu biasanya ketika sudah dipertemukan antara vokal dengan gamelan, laras gamelan. Ada kalau vokal saja pleng kok, tapi ketika dipertemukan dengan gamelan kok jadi jalan sendiri-sendiri ya. Nah ini sering terjadi yang tidak disadari. Faktornya banyak, salah satunya kurang banyaknya latihan bertemu dengan gamelan tertentu. Banyak kalau di rumah latihannya dengan gamelan besi, itu juga bisa berpengaruh ketika ketemu dengan gamelan perunggu. Atau CJ tempat, karena pengaruh akustik ruang juga.
Atau melihat banyak orang itu juga pengaruh terhadap laras. Tiba-tiba blank semua karena mental anak pun beda-beda. Nah, 3 aspek itulah yang kemudian menjadi cermatan kita supaya kita tidak ada penilaian yang sifatnya subjektif. Kami semuanya objektif dan makanya tadi tidak ada rapat. Langsung dijumlah karena ketika dilihat sekilas ranking nilainya sama. Ya. Yang paling mendasar begini Bapak Ibu semuanya, pada saat pelatihan kami sudah wanti-wanti kepada pelatih. Pak, yang kaitannya dengan kaidah, prinsip dasar penggarapan gending itu karena ada aspek mungguh yang dipengaruhi oleh benar salah, maka rician-rician garap kayak bunang, kendang itu akan menjadikan penciri dari gaya tertentu. Karena ada gaya Surakarta, gaya Yogyakarta, tapi juga ada gaya-gaya pesisiran. Nah, kalau kita concern kemudian di gending wajib, katakan ya kita fokus pada satu gaya Surakarta, maka ketika ada sajian rician yang nyimpang, ini mengurangi nilai. Karena sebetulnya di dalam dunia pendidikan, bagaimana kita tanggung jawab terhadap satu kaidah. Ini pertanggungjawaban di kalangan akademisi. Tapi kalau di kalangan panggung, terserah ya. Salah benar orang urus, yang penting jadi hiburan, bayarannya larang. Kalau di dalam pendidikan enggak, kita urusannya bagaimana pertanggungjawaban akademik itu. Maka ketika ada gending, ini satu contoh gitu. Barangkali nanti akan nyinggung pada peserta yang barangkali kurang pas, bukan seutuhnya salah. Ada gending yang memang ciri khasnya itu harus digarap dangdut ya. Sejak lahir gending itu dangdut. Tapi ketika dirubah dengan garap yang lain, maka ini orang akan merubah prinsip dasar. Ya, kalau pengembangan dangdut dulu, lalu kemudian digarap lain, kembali lagi ke dangdut, artinya kaidah dasarnya dipegang dulu. Karena asal usul itu jangan sampai hilang. Ya, dangdut itu karena kalau di dalam gamelan itu beda dengan di musik pop. Ada satu penciri instrumen yang memang tidak terdapat pada musik yang lain. Dan itu sudah diciptakan oleh empu kita yang harus kita lestarikan. Bagaimanapun empu kita adalah tanggung jawab kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan. Ya, itu di dalam sajian gending yang memang sudah punya penciri. Kalau dangdut maka ada paling tidak 4 rician yang selalu menyertainya. Kendang, nanti ada ketipung, kemudian saron penerus imbal, bonang itu nanti kelenangan namanya, kemudian nanti kempul itu polanya ya pola dangdut. Lah kalau semua instrumen itu terjalin dengan prinsip dasar yang benar, maka penciri dangdut gamelan itu akan tampak. Nah, kita jangan mencoba untuk menghilangkan ciri-ciri yang sudah diciptakan oleh para empu terdahulu. Ini untuk Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semuanya, bahwa kitalah yang wajib menjaga gending-gending tradisi yang sudah lahir diciptakan oleh para empu terdahulu. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, saya bersyukur dan senang sekali karena semua pelatih fokus pada gending wajib. Nilai gending wajib itu rata-rata tinggi. Rata-rata tinggi. Di atas, pokoknya di atas 70. Karena ringnya 60 sampai 100. Kalau sudah di atas 70 itu sudah tinggi. Artinya kaidah dasarnya sudah dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana gradasi penilaian menjadi tinggi itu adalah pada teknik. Teknik menabuh bonang, teknik menabuh selentem itu mempengaruhi kualitas musikal. Sehingga kalau orang awam mendengarkan, kok enak ya, nyemek ya, kok regeng, itu karena pengaruh teknik. Maka kalau itu dipahami oleh semua pelatih, insya Allah asalkan punya durasi waktu yang cukup untuk latihan akan terpenuhi. Kemudian saya melihat ada beberapa pelatih barangkali yang agak kedodoran. Mungkin kerja timnya kurang. Kalau saya sarankan sebetulnya kalau lomba ini jangan dilatih 1 orang. Minimal 2, syukur 3. Karena rician gamelan itu ada 3 kelas.
klasifikasi. Ricikan balungan, ya saron, demung, selentem. Ricikan garap kayak bonang, kemudian nanti kendang. Kemudian vokal. Vokal itu ada penanganan khusus. Nah nanti suatu waktu dipertemukan. Maka nanti saya yakin asalkan manajemen waktunya antara gending wajib dengan gending pilihan bisa tertata dengan baik, insya Allah imbang. Nah sebagian besar kedodorannya di gending pilihan. Maka dari itu kami bertiga sudah sepakat dan dengan kemampuan dan bekal kita tentang bagaimana pengetahuan karawitan, akhirnya kita tidak ada debat tentang nilai, tinggal menjumlah lalu kemudian meranking. Dengan demikian Bapak Ibu semuanya, sekarang mohon Bapak Ibu semuanya untuk ikhlas kalaupun tidak menjadi juara satu. Karena kalau kami menjadikan semua juara satu pasti boros nanti. Ya, penyelenggara boros, juara satu semua. Maka dari itu adil itu tidak harus rata. Dengan demikian yang terakhir pengumuman akan kita sampaikan supaya tim juri itu juga bekerja secara adil. Saya tidak akan memonopoli untuk mengumumkan hasil akhirnya. Dipersilahkan kepada Saudara Sigit Setiawan. Jangan menolak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu Guru, pendamping pelatih, dan juga adik-adik yang sangat saya banggakan, izin untuk membacakan ya berita acara hasil penilaian lomba karawitan pelajar tingkat SD garing MI sederajat sub kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum dan non-fisik BOP Museum dan Taman Budaya tahun 2025. Pak Baik, saya akan bacakan, mohon didengarkan baik-baik. Bapak Ibu dan adik-adik semua, pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 telah dilaksanakan lomba karawitan pelajar tingkat SD garing MI sederajat tahun 2025. Dewan juri yang terdiri dari 1. Darno SNMSN Ketua Merangkap Anggota, 2. Wahyu Thoyib Pembayun SNMSN Anggota, dan 3. Sigit Setiawan SNMSN Anggota. Berdasarkan pengamatan dan penilaian Dewan Juri Lomba Karawitan Pelajar Tingkat SD garing MI sederajat tahun 2025 memutuskan garing menetapkan sebagai berikut. Saya akan baca mulai dari ini, juaranya diambil 26 nggih, 6. Serta nilai 15 kok 20. Nggih. Saya akan mulai dari juara harapan 3. Oke. Juara harapan 3 dengan nilai 1859. Juara harapan 3 dengan nilai 1859 jatuh pada nomor undi 4. Baik, saya lanjutkan. Kami tidak menyebut nama sekolah dan asal kecamatan ya, nanti bisa diperiksa sendiri. Juara harapan 2. Juara harapan 2 dengan nilai 1928 jatuh pada nomor undi 13.
Kami lanjutkan juara harapan 1. Juara harapan 1 dengan nilai 1974 jatuh pada nomor undi 6. Itu tadi juara harapan 3, 2, dan 1. Nah, sekarang masuk pada juara 3, 2, dan 1. Juara 3. Nilai yang didapatkan 1997 jatuh pada nomor undi 3. Saya lanjutkan. Juara 2 dengan perolehan nilai 2003 total nilainya. Adapun yang mendapat juara 2 dengan nilai 2003 jatuh pada nomor undi 8. Oke, kita masuk di juara 1 atau juara pertama. Juara 1 dengan nilai 2027. Juara 1 dengan nilai 2027. Jatuh pada nomor undi 1. Ditetapkan di Wonogiri Selasa 9 September 2025. Juri 1 Darno SNMSN, juri 2 Wahyu Thoyib SNMSN, juri 3 Sigit Setiawan SNMSN. Matur sembah nuwun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk para juara pendamping atau pelatih dimohon untuk maju ke panggung menerima trofi dari panitia. Sekali lagi saya panggil urut dari juara 1 sampai 6. Juara 1 nomor undi 1 perwakilan dari nomor undi 1. Kemudian juara 2 perwakilan dari nomor undi 8. Juara 3 perwakilan dari nomor undi 3. Kemudian juara harapan pertama perwakilan dari nomor undi 6. Kemudian juara harapan kedua perwakilan dari nomor undi 13, dan juara harapan ketiga perwakilan dari nomor undi 4. Sekali lagi para juara yang sudah saya sebut mohon untuk maju ke panggung, naik ke panggung untuk menerima trofi dari panitia. Harapan sana, harapan juara Paling timur juara 1 nomor undi 1, kemudian nomor undi 8, betul nomor undi 8, kemudian nomor undi 3, juara 3 nomor undi 3, kemudian juara keempat atau harapan pertama nomor undi 6.
Kemudian juara 5 atau harapan kedua nomor undi 13 dan juara ke-6 atau harapan ketiga nomor undi 4. Yang belum ada nomor undi berapa ini? Oh sudah komplit ya. Iya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyampaikan trofi kepada yang kami hormati Bapak Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak Panggah Triasmoro Budoyo SSNMM. Sudah disampaikan harapan ketiga nomor undi 4. Kemudian harapan 2 nomor undi 13. Kemudian harapan 1 nomor undi 6. Terima kasih kepada Pak Panggah yang sudah menyampaikan trofi dan uang pembinaan kepada juara harapan 1, 2, dan 3. Untuk juri, 3 juri. 3 juri, yang pertama mohon untuk menyampaikan kepada juara ketiga, nomor undi 3. Juara 3, nomor undi 3. Iya, perwakilan masing-masing juri ya, kebagian menyampaikan trofi dan uang pembinaan. Juara kedua nomor undi 8. Kemudian terakhir ketua juri untuk menyampaikan trofi dan uang pembinaan juara pertama nomor undi 1. Dilanjutkan foto bersama. Dewan juri semuanya mohon untuk foto bersama kepada para juara Lomba Karawitan Pelajar tingkat SD pada hari ini. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan prestasi yang diperoleh pada siang hari ini menjadikan motivator yang lebih kuat untuk tahun yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, usai sudah penyampaian trofi dan uang pembinaan pada Lomba Karawitan Pelajar tingkat SD tahun 2025. Untuk itu sekali lagi selamat dan sukses kami sampaikan kepada para juara. Ya, untuk para pemenang menyelesaikan administrasi di meja sebelah timur sama Pak Debio, monggo. Untuk pemenang 1, 2, 3 sampai harapan 1, 2, 3, ya.
untuk menyelesaikan administrasi bersama Pak Debyo di meja sebelah timur. Monggo para pemenang. Oh, pendamping, ya, pendamping dari para pemenang atau juara, ya. Pendamping dari para juara sekali lagi untuk menyelesaikan administrasi pada Pak Debyo yang berada di meja sebelah timur. Monggo. Sekali lagi untuk pendamping yang belum menyelesaikan administrasi, ya, langsung berhubungan dengan Pak Debyo di meja sebelah timur. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, usai sudah dari awal sampai akhir lomba karawitan pelajar tingkat SD pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak lupa sekali lagi saya mengucapkan ubur-ubur ikan gurami keladu ngatur nyun sih samudro pangaksami.